Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar turunan fungsi trigonometri untuk matematika peminatan kelas 12. Ya, trigonometri kan yang sudah kalian kenal ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pembuktian turunan fungsi sinus. Jika fx sama dengan sin x, maka fx plus h sama dengan sin x plus h. Ya, ini pembuktiannya menggunakan aturan limit. Jadi semua turunan biasanya dibuktikan dengan aturan limit. Fx sin x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di materi turunan. Dari kelas 11 sudah dikenal dengan konsep limit seperti ini. Maka untuk sinus sama dengan limit h mendekati 0, f-nya diganti sin ya, per h. Kemudian ada sin x plus h, kalian jabarkan menggunakan rumus sin x plus y. Jadi sin x cos y plus cos x sin y. Maka untuk sin x plus h jadi berubah seperti ini. Sin x cos h plus cos x sin h min sin x per h. Ada sama-sama sin x di sini, bisa kalian dekatkan. Min sin x ini pindah ke tengah-tengah. Kemudian menggunakan aturan atau sifat distributif, sin x-nya bisa keluar jadi cos h min 1 plus cos x sin h per h. Kemudian bisa kalian pisahkan menyebutnya jadi sin x kali cos h min 1 per h ditambah cos x sin h per h. Kemudian bisa dipisah seperti ini, jadi limit h mendekati 0 cos h min 1 per h plus cos x limit h mendekati 0 sin h per h. Jika sin h per h sama dengan 1, kemudian setelah dibuktikan cos h min 1 per h adalah 0, maka sin x kali 0 kan 0 ditambah cos x kali 1 cos x. Maka hasilnya adalah cos x. Jadi turunan dari sin x adalah cos x. Pembuktian yang berikutnya adalah pembuktian turunan fungsi kosinus menggunakan cara yang sama seperti pembuktian sinus. Jika fx sama dengan cos x, maka fx plus h sama dengan cos x plus h. Ya, kalian bisa lihat sendiri caranya sama, menggunakan aturan limit yang sama. Kemudian ada cos x plus h. Ingat-ingat, jika ada cos x plus y dibuat jadi cos x cos y min sin x sin y. Diubah ke bentuk ini jadi x dan h. Kemudian min cos x, sama-sama ada cos x di sini. Bisa didekatkan, cos x-nya pindah ke tengah. Kemudian menggunakan aturan distributif, cos x-nya keluar jadi cos h min 1 min sin x sin h per h. Kemudian karena ada dua suku, yang depan dan yang belakang dipisahkan. Limit h mendekati 0, bagian yang depan dikurangi bagian yang belakang. Ini sin h ya. Kemudian cos x limit h mendekati 0, cos h min 1 per h min sin x limit h mendekati 0 sin h per h. Ini hasilnya 1. Kemudian ini hasilnya 0. Maka cos x kali 0 min sin x kali 1 hasilnya min sin x. Inilah pembuktian kenapa turunan dari cos adalah min sin x. Ingat-ingat ada negatifnya di depan ya. Turunan dari cos x adalah min sin x. Selanjutnya, pembuktian turunan fungsi tangen. Ya, tangen agak berbeda dari dua pembuktian yang sebelumnya. Kalau tangen itu kan sama dengan sin per cos. Jadi diingat, fx sama dengan u per v, bentuk pecahan seperti ini, u per v, maka f aksennya adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Jadi tan x itu adalah sin x per cos x, yang atas jadi u-nya, sin x, v-nya adalah cos x. Dicari masing-masing turunannya, u aksen dan v aksennya. Kemudian dimasukkan ke rumus u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Ikuti aja yang sudah kalian tulis di atasnya ini. U aksennya cos x, v-nya cos x, dikurangi u-nya sin x, dikali min sin x per cos kuadrat x.
kemudian dikalikan jadi cos kuadrat plus sin kuadrat per cos kuadrat, hasilnya 1, karena identitas yang atas ya, 1 per cos kuadrat, hasilnya adalah sekan kuadrat X. Jadi turunan dari tangan X adalah sekan kuadrat X. Jadi jangan ketuker ya, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kemudian pembuktian turunan fungsi kotangan mirip dengan cara yang sama dengan tangan X ya. Kalau kotangan kan cos per sin atau sepertan. Jadi sama menggunakan rumus UV. Yang U-nya jadi cos, yang V-nya jadi sin, ditukar. U aksennya min sin X, V aksennya cos X. Dimasukkan ke rumus, langsung min sin X kali sin X jadi min sin kuadrat. Min cos kali cos jadi min cos kuadrat per sin kuadrat X. Ini minnya bisa dikeluarkan, hasil jadi min 1, karena sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Min 1 per sin kuadrat hasil adalah min kosekan kuadrat X. Jadi diingat-ingat turunan dari kotangan X adalah min kosekan kuadrat X. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kalian lagi ujian, kemudian lupa, atau ragu-ragu kotangan X itu turunannya berapa, bisa kalian hitung sebentar menggunakan aturan ini. Kemudian yang berikutnya adalah pembuktian turunan fungsi sekan atau seperkos ya. Sekan adalah seperkos. Di sini sama menggunakan UV karena perperan atau pecahan. Jadi intinya di pembuktian-pembuktian ini sekaligus mengingatkan kalian pada soal yang menggunakan aturan UV atau U per V. Maka di sini seperkos X, U-nya 1, V-nya cos X. U aksennya berarti turunannya 1 adalah 0, turunannya cos X adalah min sin X. F aksen X, U aksennya 0, V-nya cos X, dan seterusnya ya. Dilihat ini ada per cosnya juga cos kuadrat berikutnya. Dan 0, min kali min jadi plus sin X per cos kuadrat X. Hasilnya sin per cos kuadrat. Kan bisa pisahkan jadi seperkos dikali sin X per cos X. Kan sama juga sin kali cos per cos kuadrat. Seperkos jadi sekan, sin per cos jadi tangan. Jadi sekan X, tangan X. Jadi turunan dari sekan, sektan. Ya, sekan X, tangan X. Jadi kalau ada sekan, tangan. Dan pembuktian yang terakhir, pembuktian turunan fungsi kosekan. Ya. Kosekan itu sepersin untuk UV-nya, kemudian sepersin U-nya 1, V-nya sin X, cari U aksennya 0, V aksennya cos X, kemudian dimasukkan ke rumus, 0 dikali sin X hasilnya 0, min cos X per sin kuadrat X, dipisahkan lagi, jadi min sepersin X kali cos per sin X, X per sin X, sepersin jadi kosekan X kali kotangan X, tapi udah min ya. Jadi turunan kosekan adalah min kosekan kotangan. Ya. Min kosekan kotangan. Kalau tadi sekan itu sekan tangan, kalau kosekan min kosekan kotangan. Itu ada 6 pembuktian dari masing-masing sin, cos, tangan, kotangan, sekan, dan kosekan. Contoh soalnya, ya mungkin saya hanya memberikan beberapa contoh soal di sini. Nanti silahkan kalian coba latihan soalnya supaya lebih paham. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 7x pangkat 3 min 2x plus 8 min cos x plus tan x. Campuran antara turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Jadi sama-sama diturunan terhadap x ya. Maka Y aksennya turunan 7x pangkat 3, 3-nya turun ke depan, 7 kali 3, 21, x pangkat 2 ya, tinggal 2. Min 2 plus 8 turunnya 0, min turunnya cos x min sin x,
plus tan X plus secant kuadrat X. Hasil akhirnya jadi 21X pangkat 2 min 2 plus sin X plus secant kuadrat X. Nomor 2, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin X kali cos X. Bentuk perkalian ya, U kali V. Jadi dimisahkan U dan V-nya, U-nya sin X, V-nya cos X, U aksennya turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin. Maka F aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Ini rumus perkalian, jadi jangan sampai lupa. Bedakan perkalian dan penjumlahan. Kalau perkalian ini plus, kalau pembagian, ini yang tengah-tengahnya penghubungan adalah min dan per V kuadrat. Jadi dengan dimasukkan U aksennya cos X, V-nya cos X, plus U-nya sin X dikali V aksennya min sin X. Jadi cos kuadrat min sin kuadrat adalah cos 2x. Itu bentuk yang paling sederhananya. Contoh berikutnya, jika fx sama dengan sin x plus cos x per sin x, tentukanlah f aksen pi per 2. Pi per 2 berapa? 180 per 2 berarti 90 derajat. Cara mengerjakannya karena ini pecahan ya, bisa kalian gunakan U per V. U-nya yang sin X plus cos X yang di atas, V-nya adalah sin X. Dicari U aksennya masing-masing, U aksennya turunan sin adalah cos X min sin X, turunan sin cos X. Kemudian dimasukkan ke rumus, U aksen V min UV aksen per V kuadrat, digantikan U aksennya di sini, tinggal salin yang tulisan di atas ya. Nah, sampai sini cukup panjang, tidak perlu kalian jabarkan satu, karena mencarinya kan F aksen pi per 2, to the point aja cari pi per 2, pi per 2 90 derajat, maka F aksen pi per 2 kamu gantikan X 90 derajat. Langsung hitung saja, biar lebih gampang nanti dibanding kamu jabarkan, pas juga dia akan menghitung 90 derajat. Cos 90 itu 0, sin 90 itu 1, jangan sampai lupa ya, sin 91, sin 91, cos 90, 0, cos 90, 0 per sin 91 kuadrat 1. 0 min 1 min 1 kali 1 min 1 dikurangi 1 tambah 0, 1 kali 0, 0. Jadi hati-hati penghitungannya, dahulukan yang dalam kurung kemudian dikalikan baru dikurangi. Min 1 dikurangi 0, min 1 per 1 hasilnya min 1. Ini harusnya min 1, maaf ya. Ini harusnya min 1, saya perbaiki di PDF-nya. Begitu, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya supaya makin paham. Kritik dan saran silahkan juga disampaikan. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya karena saya selalu berusaha memfasilitasi kalian jika ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih.